Hai, berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apapun. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi kita singkat saja namanya teks LHO. Apa itu laporan hasil observasi? Kita bahas dulu pengertiannya. Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi informasi atau penjabaran umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari pengamatan langsung. Jadi kata kuncinya adalah pengamatan. Arti dari observasi adalah pengamatan atau mengamati. Jadi, observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam periode tertentu, sekaligus mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap objek. Lantas, objek apa sajakah yang bisa diobservasi? Tentu saja, banyak sekali objek yang bisa kita amati atau kita observasi. Yang bisa kita observasi, contohnya adalah tumbuhan, hewan, rumah, apalagi ya. Tentu kalian bisa menyebutkan sendiri yang banyak sekali di sekitar kita. Lalu, bagaimana cara kita mencatatnya? Nah, maka dari itu, yang akan kita bahas adalah struktur teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Nah, untuk teks laporan hasil observasi, struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Dan struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Apa itu? Pernyataan umum merupakan pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Misalnya, pada tahap pembukaan disampaikan bahwa benda-benda di dunia dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Kemudian, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian berisi perincian dan pembahasan secara lebih mendetail. Semisal, binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku, dan lain sebagainya. Sedangkan struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Struktur ini adalah struktur yang terakhir. Deskripsi manfaat berisi mengenai fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Struktur yang terakhir ini bisa kita sebut juga sebagai simpulan atau penutup. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh sebagai berikut. Kita ambil contoh buah manggis. Yang pertama, kita menganalisis dari struktur pernyataan umum. Manggis atau Garnesia mangostana L merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah pohon sejenis hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam glugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Sekarang analisis struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil,
kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm, daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging. Berwarna hijau kuning dengan pinggir kemerah-merahan, benang sari semu dan biasanya banyak. Sekarang kita lanjutkan struktur yang ketiga atau yang terakhir, yaitu deskripsi manfaat. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama xanthos, tanin, asam fenolat, maupun antosiani. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah ini juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 5. Yang pertama, harus memuat frasa. Frasa itu adalah kelompok kata. Kelompok kata dalam hal ini adalah ada 2, yaitu nomina dan verba. Contoh pada teks di atas, pada frasa nomina, contohnya adalah pohon manggis. Kemudian ada lagi kulit buah. Jadi itu adalah frasa nomina atau frasa kebendaan. Pohon manggis dan kulit buah. Sedangkan contoh frasa verba atau frasa kerja bisa kita contohkan adalah sedang makan. Sedangkan untuk contoh frasa verba atau frasa kerja adalah tidak berkembang, terdapat pada teks buah manggis tadi. Lanjut untuk unsur kebahasaan yang kedua adalah harus memuat kata rujukan. Kata rujukan atau sering disebut juga kata ganti merupakan kata yang fungsi menggantikan atau memiliki keterkaitan dengan kata lain. Biasanya digunakan agar sebuah kata tak terlalu sering muncul diulang-ulang dalam sebuah tulisan. Jenis kata ganti antara lain, yang pertama, kata ganti benda atau hal. Contoh, ini, itu, dan tersebut. Yang kedua, kata ganti tempat. Contoh, di sana, di sini, dan di situ. Yang ketiga, kata ganti orang. Contoh, ia, dia, beliau, dan sebagainya. Kita ambil contoh dari teks di atas. Manggis, buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah ini juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Penjelasannya adalah kata ini maksudnya adalah menggantikan buah manggis agar tidak terlalu sering menggunakan kata manggis. Kemudian, unsur kebahasaan yang ketiga harus memuat kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi merupakan kalimat yang di dalamnya ada verba bersifat definitif. Dengan kata lain, berfungsi untuk mendefinisikan sesuatu. Contoh, kata definitif yang dimaksud seperti kata merupakan, adalah, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh dari teks yang di atas, teks manggis. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Nah, itu ada kata-kata manggis adalah. Kata adalah di belakang kata manggis itu merupakan definisi. Unsur kebahasaan yang keempat adalah
harus memuat kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggunakan kata verba atau kata kerja untuk kepentingan mendeskripsikan suatu objek atau benda. Contoh, pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Kemudian, unsur kebahasaan yang kelima adalah harus memuat kata-kata istilah. Dalam teks laporan hasil observasi atau teks LHO, umumnya terdapat juga kata-kata istilah, yaitu kata-kata tertentu yang secara cermat memiliki konsep makna dalam bidang tertentu. Biasanya, tak semua manusia mengerti dengan kata istilah ini, karena penggunaannya tidak luas, sebagaimana kata-kata pada umumnya. Kata istilah ini terbagi menjadi dua. Pertama, ada kata istilah khusus, dan yang kedua, kata istilah umum. Kata istilah khusus adalah kata-kata yang hanya dipakai secara spesifik dalam satu bidang tertentu saja. Misalnya, dari teks Manggis di atas, kata Garcinia mangostanael. Contoh kalimatnya adalah manggis atau Garcinia mangostanael merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Penjelasannya adalah kata Garcinia mangostanael adalah istilah asing di bidang tumbuhan yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah buah manggis. Sedangkan istilah umum adalah kata yang sudah biasa menjadi unsur yang digunakan dalam bahasa sehari-hari oleh masyarakat yang umum. Misalnya, dari teks Manggis di atas, satu kata, khas. Contoh kalimatnya adalah manggis, buah asli Indonesia yang khas. Penjelasannya, kata khas memiliki makna istilah istimewa atau lebih dari sekadar biasa. Kata ini biasa dipakai oleh masyarakat umum. Nah, itulah tadi materi yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.